Masya Allah ternyata kelasnya luar biasa bagus. Terima rugi dong kasih. CGP angkatan 7 bisa menerapkan apa ini pembelajaran diferensiasi. Dan sekolahnya jauh juga ya. Siap Bu Mima. Jadi hari ini terima kasih ya Bu Mima sudah meluangkan waktu untuk gabung dalam kegiatan kami pada hari ini. Iya Bu Mima, sehat juga kan? Alhamdulillah sehat. Nah kita ini bicara santai aja ya Bu Iva ya. Jadi ini Bu Iva, dalam diskusi antara observer, pengamat dan coach ini kira-kira apa sih harapannya Bu Iva dari diskusi hari ini? Yang pasti Bu Mima dari kegiatan hari ini saya kepingin nanti adanya 4 kompetensi dari coach ini yang ingin kami kembangkan dalam rangka penilaian nanti untuk melakukan prosesi coaching. Jadi harapan kami alur yang akan kita pakai adalah menggunakan alur Tirta, membantu coach ya, dalam menemukan potensi terbaiknya agar si coach ini bisa mencari solusi sendiri dari dirinya untuk permasalahan yang dihadapi. Kita hanya sharing untuk mendampingi saja. Jadi itu yang ingin kita capai pada kesepakatan hari ini Bu Mima. Oh gitu ya. Jadi dari rubrik penilaiannya ingin mengembangkan kompetensi terbaiknya sehingga secara tidak langsung coach ini tidak memberikan solusi, tapi hanya mengarahkan. Dan luar biasa ya sebenarnya. Nah ini Bu Iva ya, dari kompetensi yang mengarah ke alur Tirta tadi, kira-kira dari 4 itu apa saja sih? Dari 4 ini yang ingin saya kembangkan yaitu terkait dengan proses coaching, maka antara coach dan coachee ada sama-sama memiliki kehadiran penuh. Ingin kita itu sama-sama saling melengkapi. Yang kedua, kami ingin menjadi pendengar aktif, ya kan? Kemudian yang ketiga yaitu saya kepingin nanti membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachee nanti dapat menemukan potensi terbaiknya. Yang keempat, yang pasti kita ingin sama-sama hadir dalam nuansa coaching ini, rasa itu saling terkoneksi antara satu dengan yang lain. Itu adalah harapan kompetensi yang ingin kita bangun. Jadi nanti Bu Iva benar-benar mendengarkan penuh, menyiapkan rasa dan empati untuk masalahnya coachingnya. Ini kan ada 4 nih, pasti kan ada salah satu yang pengen bener spesifikasi dikembangkan. Dari 4 ini pasti kan ada salah satunya, salah satu kompetensi yang lebih spesifik yang dikembangkan itu apa Bu Iva? Jadi untuk prioritasnya nih ya, dari 4 kompetensi, harapan kita sih 4-4-nya bisa kita hadirkan di dalam suasana coaching. Namun yang ingin saya spesifikasi yaitu terkait satu, bagaimana kita sama-sama menghadirkan penuh dulu. Kalau kita sudah punya koneksi hadir penuh, insya Allah apa yang kita jalin akan lebih baik lagi. Yang kedua, karena dalam rangka ingin menggali potensi terbaik, maka saya kepingin nih nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga banyak yang akan diungkap oleh coachee, bagaimana dia menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi. Itu mungkin Bu Mima yang saya mau dikembangkan lebih spesifik ya, yang di prioritasnya. Dari indikator capaian selama coaching ini apa yang sekiranya tujuannya yang ingin dicapai? Yang pasti karena prosesnya ini adalah dalam rangka ingin sharing ya, berbagi. Saya kepingin nanti dari proses antara saya dengan teman saya ini, saya bisa memberikan waktu untuk bisa memberikan yang terbaik. Jadi coachee ini bisa menemukan kompetensi terbaiknya itu untuk solusinya, sehingga tanpa kita bantu, tanpa kita bantu, dia pun bisa loh menyelesaikan solusinya kayak gitu. Hanya mungkin kita jadi pemantik aja ya, sehingga si coachee ini bisa kira-kira opsi apa lagi, kira-kira apa lagi yang ingin saya lakukan, upaya apa lagi, rencana apa lagi. Nah itu yang ingin saya kembangkan nantinya. Oh gitu, luar biasa ini. Baik. Nah, saya ini penasaran nih, kayaknya Bu Iva ini coach yang baik ini ya, coach yang luar biasa bisa membantu coachingnya. Harapan saya begitu ya. Betul-betul. Bisa dipanggilkan coachingnya? Oh boleh. Baik, terima kasih ya atas waktunya hari ini Bu Mima, sudah sama-sama ya ingin proses kegiatan hari ini bisa lancar. Baik, siap. Pak Salim, monggo yang kita janjian kemarin ya. Baik, sehat Pak Salim. Ya, monggo ini Bu Mima Pak yang akan bersama-sama kita dalam rangka proses coaching pada siang hari ini Pak Salim. Pak Salim sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sudah pernah mendengar suaranya Bu Mima ini. Oh gitu. Masya Allah, di mana tuh Pak Salim?
Padahal baru pertama bertemu loh ini. Itu suaranya apa namanya tuh Menggelegar, membahana, begitu ya. Sudah viral di mana-mana gitu ya. prestasinya, Iya. kemudian raut wajahnya. gitu Waduh, ya. Masya Allah. Kayaknya pokoknya baik-baik aja ya. Yang jelek-jelek jangan didengarkan. Oke, baik, terima kasih. Untuk hari ini Pak Salim, sebagaimana apa yang disampaikan kemarin, Iya. Pak Salim kan kepingin nih untuk bisa berbagi pada hari ini ya. Iya. Jadi apa nih tujuan Pak Salim pada hari ini? Terkait dengan coach hari ini, Bu ya. Iya betul, terkait Iya, dari jadi, proses coaching apa pada hari ini. namanya, terkait dengan tujuan saya, harapan pada saat ini terkait dengan coach, yaitu yang mana saya nanti ketika sharing, berbagi cerita dengan Bu Iva atau Iya. Bu Bima sebagai observer, nah itu saya bisa menemukan solusi terhadap apa yang menjadi hambatan saya, Oke, apa yang menjadi apa namanya permasalahan saya di kelas, seperti itu, Bu. Oke, kira-kira permasalahan Pak Salim itu apa? Kok permasalahan banyak, Bu? Oh banyak ya. Yang mana Kira-kira dulu? yang menjadi Spesifik atau gimana? Oke, yang menjadi prioritas Pak Salim yang ingin mau dibahas pada hari ini apa nih? Kan banyak nih. Iya. Nah, dicari yang penting aja deh. Kita ke permasalahan di sekolah saja ya. Oke. Masalah hidup. Ah. Oke. Jadi gini, Bu, apa namanya? Relevan dengan tugasnya Pak Salim ya. Oh iya. Oke. Jadi apa namanya, saya kan di sekolah kita menjadi guru kelas 1, Bu ya. Meskipun saya jadi guru kelas 1 itu sudah beberapa kali seperti itu. Nah, tapi ketika di tahun ini, tahun ajaran baru ini, itu memang sangat menguras tenaga dan pikiran saya seperti itu. Kenapa Pak kok ada menguras tenaga dan pikiran? Kira-kira apa yang terjadi pada kelasnya Pak Salim? Iya. Di tahun ini itu saya itu mendapatkan siswa yang seperti yang lebih ekstra dari tahun-tahun sebelumnya. Lebih ekstra itu ekstra dari perilakunya, kemudian ucapannya, kemudian dari segi kemampuannya seperti itu. Jadi saya harus mengolah dan pemikiran saya lagi bagaimana saya harus bisa mengolah kelas itu supaya lebih baik lagi. Oke, jadi hambatan Pak Salim adalah bagaimana mengelola kelas agar supaya kelasnya kondusif. Iya. Betul. Kira-kira yang terjadi selama ini di kelas Pak Salim itu seperti apa? Bisa ceritakan ya? Iya, jadi gini, apa namanya, di kelas saya, Bu ya. Ketika karena kelas 1 itu kan berbagai macam dari TK Bu ya. TK berkumpul di kelas 1 ini di sekolah saya. Nah, itu mereka ternyata di kelas dari berbagai macam TK, mereka juga memiliki berbagai macam karakteristik ya, seperti itu. Karakter dari perilakunya, kemampuannya, dari segi apapun itu, semuanya berbeda-beda. Nah, ketika di kelas ternyata anak-anak itu tidak bisa fokus pada saya. Oh seperti gitu. itu. Jadi Nggak bisa fokus mereka ya. itu belum bisa fokus terhadap guru yang di depan. Jadi meskipun saya sudah mencoba, misalnya sudah berdandan rapi semuanya, ternyata anak-anak setelah mengerjakan itu masih suka yang jalan-jalan, lari-lari seperti itu. Ada yang anak itu yang suka jahil sama temannya, narik kerudung seperti itu, kemudian mencubit, nah seperti itu. Kira-kira menurut Pak Salim, dari kondisi yang ada di kelasnya Pak Salim itu apa penyebabnya ya Pak? Nah, kalau penyebab itu mungkin ini, Bu ya, dari saya sendiri juga bisa. Kenapa kalau dari saya sendiri? Jadi saya harus melakukan atau membuat model pembelajaran itu yang bermacam-macam, sehingga anak itu yang mana ketika karakteristiknya yang seperti ini, saya harus menggunakan model belajar seperti ini. Ketika anak si B seperti ini, saya harus menggunakan model belajar seperti ini. Nah, tapi dari situ ketika saya identifikasi masalahnya, Bu, ya, karena anak itu memiliki karakteristik yang bermacam-macam, jadi saya itu bagaimana anak ketika selesai mengerjakan bisa fokus kepada saya. Itu anak-anak itu gini, jadi saya bisa menggunakan sudut baca. Nah, sudut baca itu jadi anak-anak ketika selesai mengerjakan bisa membaca di tempat pojok baca. Betul. Oh gitu. Itu. Jadi dari rangkaian tadi, kira-kira prioritas Pak Salim yang ingin mau difokuskan bagaimana menumbuhkan disiplin kelas ya? Iya, apalagi nih selain adanya pojok baca begitu? Iya. Jadi sebelumnya itu, Bu, ketika karena kan pertama ya, awal pertama 1 sampai 3 hari saya melakukan asesmen kognitif dan diagnostik. Nah, yang mana untuk mengetahui di mana sih kemampuan anak-anak itu, kemudian karakteristiknya di mana, minatnya seperti apa. Nah, ketika sudah saya identifikasi masalah itu, saya kelompokkan anak-anak seperti ini. Nah,
Kenapa? Saya kelompokkan juga gini Bu, tempat duduknya juga saya tata. Jadi kalau anak itu memilih tempat duduk sendiri, ya itu kan biasanya ramai dengan temannya. Jadi saya kelompokkan sendiri, oh anak yang karakter seperti ini, duduk jangan seperti ini. Jadi seperti itu. Kemudian selain secara asesmen sudah, kemudian saya juga melakukan yang namanya kesepakatan kelas Bu. Harus ada kesepakatan kelas, harus bagaimana selesai mengerjakan, kemudian bagaimana ketika di dalam kelas, harus rame atau tidak, harus ada kesepakatan. Nah, bagaimana itu Bu? Kan kelas 1 ya, kelas 1 itu kadang itu kalau menulis pun juga akan susah. Jadi biasanya saya yang menyampaikan, nanti langsung apa, saya tuliskan di papan seperti itu Bu. Jadi setelah itu kesepakatan kelas sudah jadi, saya print, kemudian saya tempel di kelas. Jadi sejauh ini Pak Salim sudah melakukan peta masalah ya. Jadi kondisi anak-anak yang ada di kelasnya Pak Salim memang ada yang fokus memperhatikan, ada yang masih perlu untuk penataan ulang. Nah, setelah Pak Salim melakukan solusi di pojok baca ya, pojok baca. Apakah murid-murid Pak Salim setelah adanya kegiatan ini sudah kondusif atau masih ada yang ramai atau masih belum sesuai dengan harapan Pak Salim? Jadi setelah misalnya ada kesepakatan jadi yang sudah selesai membaca, itu bisa membaca di pojok baca seperti itu. Nah itu ada Bu, jadi misalnya anak-anak sudah bisa kondusif, misalnya gitu. Pak, saya sudah selesai Pak, iya silakan boleh membaca. Kenapa saya pakai pojok baca? Supaya karena kelas 1 itu anak-anak bisa yang namanya literasinya itu. Nah, literasinya itu bukan hanya sekedar membaca, kemudian menulis dan berhitung, tapi anak itu lancar. Karena di kelas 1 itu bermacam-macam Bu. Tadi kan saya sampaikan ya kemampuannya. Kalau secara karakteristik perilaku, ini juga ada terkait dengan kemampuan membaca, berhitung dan menulis. Jadi anak kelas 1 itu ternyata misalkan sudah disekolahkan orang tua di kelas 1, ternyata mereka juga ada yang belum siap untuk kelas 1 yaitu membacanya, menulis, kemudian berhitung. Seperti makanya kenapa saya terapkan di pojok baca itu anak-anak supaya melatih kelancaran literasinya tadi. Tadi sudah dibuat ya Pak Salim ya terkait dengan kesepakatan kelas agar supaya anak-anaknya tertib, kemudian bisa mengikuti aturan yang ada, kemudian bisa membaca permulaan dengan adanya pojok baca tadi itu. Apakah ada peningkatan, ada kemajuan atau ada hasil begitu Pak? Kalau hasil ada Bu, jadi ketika anak-anak tadi sudah membuat kesepakatan kelas, mereka bisa fokus pada saya, itu satu ya. Fokusnya dia tidak lagi jahil dengan temannya, tidak rame, tidak jalan-jalan dengan temannya, nah itu salah satunya. Kemudian untuk meningkatkan literasi tadi sudah ada di pojok baca tadi. Kemudian ternyata ada Bu, anak itu kan mungkin belum lancar bacanya ya. Ketika tadi di waktu selang itu anak-anak ada yang baca, ada yang belum sambil mengerjakan untuk menyelesaikannya. Jadi anak yang belum lancar membaca itu bisa saya panggil ke depan. Jadi membaca di depan jangan saya. Ataupun juga nanti di waktu jam istirahat ataupun ada setelah pulang ada jam tambahan. Jadi anak yang belum lancar membaca ini ada pendampingan dari Pak Salim ya, entah itu di waktu senggang, entah itu di waktu kegiatan belajar di kelas pada saat proses belajar mengajar ya. Apakah ada kesulitan dari si anak ini dari proses pendampingan Pak Salim itu ada kemajuan? Oh ternyata sudah jadi lancar membaca nih, atau masih segini nih belum sesuai dengan harapan saya begitu? Kalau misalkan hasil itu ada sebenarnya Bu. Jadi tapi kemampuan anak itu juga berbeda-beda nih. Ada yang misalkan saya beri tambahan terkait dengan literasi, kemudian numerisasi, itu 1 minggu gitu aja sudah bisa gitu. Kata, kemudian ada yang paten-paten juga bisa. Tapi ternyata ada anak itu juga yang ketika 1 minggu, 2 minggu itu masih kesulitan. Baik itu membacanya ataupun juga berhitungnya. Jadi membaca itu mungkin dia hanya bisa yang 2 kata gitu saja, 2 suku kata. Jadi kalau misalkan ada yang paten-paten masih belum bisa. Belum bisa. Nah, bagaimana solusinya Pak Salim agar supaya anak-anak yang dikatakan masih belum sesuai dengan harapan Pak Salim ini bisa ikut sama-sama nih nanti dengan temannya. Nah, solusi apa lagi nih yang Pak Salim akan lakukan? Apakah Pak Salim ini dalam rangka ingin menuntaskan program ini mungkin ada orang lain yang bisa membantu Pak Salim atau mengkomunikasikan dengan yang lain? Iya ada Bu, jadi ketika tadi sudah saya terapkan secara pribadi ya, secara personal dengan anaknya, ternyata memang betul yang dikatakan Bu Iva, itu saya harus komunikasi dengan yang lain. Jadi sepertinya
teman sejawat. Teman sejawat saya juga komunikasi, kemudian dengan kepala sekolah juga, dan akhirnya saya juga berkomunikasi dengan orang tua. Karena orang tua itu peran penting ya Bu di rumah. Jadi belajar itu bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Iya betul. Itu. Jadi ketika tambahan-tambahan belajar itu sudah saya sampaikan di kelas, sampai dengan waktu ada tambahan belajar kita pulang. Nah ternyata orang tua si anak tadi juga ternyata di rumah tidak ada tambahan belajar lagi seperti itu. Jadi sekolah aja ya. Nah, betul. Jadi saya sampaikan juga boleh tambahan belajar itu dengan orang tua sendiri atau dengan guru lesnya seperti itu. Jadi anak itu juga tidak ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Ketika nanti naik di kelas 2 mereka sudah benar-benar siap. Seperti itu. Nah, kira-kira dari apa yang sudah disampaikan Pak Salim, adanya opsi pendampingan, adanya waktu les tambahan, adanya kegiatan tambahan di sekolah, ini memungkinkan nggak untuk bisa menjadikan murid Pak Salim nanti bisa lolos atau bisa sesuai dengan harapan Pak Salim? Kalau itu ada, karena di tahun kemarin juga sudah saya terapkan seperti itu. Ternyata alhamdulillah, jadi di semester 2 mereka semua sudah bisa lancar membaca literasi, numerisasi, sehingga mereka semua juga sudah siap dan naik ke kelas 2. Padahal tidak mudah Pak ya, dalam rangka mengenalkan baca tulis ya, berhitung kepada anak usia kelas 1 ya, yang awal permulaan untuk sekolah dasar ya. Jadi harus memang butuh waktu kesabaran ya. Oh iya, sangat itu Bu. Kalau saya nggak sabar mungkin saya harus tambah muridnya itu. Nggak boleh lah Pak ya. Iya, jadi memang benar, betul. Harus sabar Bu. Kalau saya nggak sabar ya mungkin saya harus di kelas mungkin bisa bentak-bentak anak-anak terus kan, karena sikap dan perilakunya kan juga berbeda-beda seperti itu. Oke, jadi memang Pak Salim harus selain sabar, telaten, kemudian bisa mengidentifikasi ya masing-masing peserta didiknya agar supaya dari jumlah kelas ini tadi semuanya pada saat nanti kelas 2 sudah lancar membaca semuanya. Baik, jadi bagian dari tanggung jawab Pak Salim nih ya, sebagai wali kelas menuntaskan anak-anaknya agar bisa sukses membaca lancar semuanya. Wah keren ini Pak Salim ya. Jadi dengan begini kan literasinya anak, numerasinya anak itu terpupuk dengan baik. Wah ini sudah selesai ini masalahnya Pak Salim ya. Sudah menemukan langkah-langkah. Sama-sama. Jangan memberikan pertanyaan-pertanyaan itu ternyata memancing saya. Bisa membuat strategi sendiri, rencana sendiri, dan menyelesaikan masalah saya sendiri. Betul, karena memang tugasnya kita semua ada di sini itu kan ingin mengetahui. Sebenarnya Pak Salim ini luar biasa loh, tinggal di klik gitu aja langsung dah dapat ide-ide cemerlangnya ya. Jadi itu ya Pak Salim ya. Oke, jadi sudah nih, ada lagi masalahnya atau sudah cukup? Insya Allah tidak ada, sudah cukup. Oke, alhamdulillah. Berarti besok sudah langsung gercep lagi ya untuk membuat satu rancangan lagi ya untuk eksekusinya. Ya, selamat dan sukses buat Pak Salim ya. Oke, terima kasih untuk Pak Salim. Selamat Pak Salim sudah menemukan solusinya. Monggo dilanjut lagi ya Pak Salim ya. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi ya Bu Mima. Jadi kegiatan hari ini sudah kita lakukan ya untuk proses coaching ya dengan Pak Salim dengan permasalahan yang dihadapi dan alhamdulillah ya. Jadi gimana ini perasaannya Bu Iva setelah melakukan coaching? Sepertinya ini Pak Salim ini saya juga agak terpesona ini. Guru kelas 1 laki-laki. Iya, betul. Biasanya di sekolah saya yang dulu aja itu guru kelas 1 hampir berapa tahun tuh tidak pernah memasukkan guru laki-laki. Laki-laki ya, pastinya terkenal perempuan, ya, terkenal sabarnya kan perempuan. Itu luar biasa. Dan tadi Bu Iva keren juga loh untuk coachingnya. Gimana ini perasaannya? Yang pertama lega ya, bisa sharing dengan rekan sejawat terkait dengan apa yang didiskusikan pada hari ini. Jadi kebetulan juga sesungguhnya memang anak di usia prasekolah ya, kemudian satu linear dengan saya juga mengajar di anak usia prasekolah. Kemudian tahapannya dari prasekolah kan untuk sekolah dasar ya. Nah sekolah dasar yang dialami Pak Salim ini adalah sekolah dasar yang permulaan ya, jadi di awal, sehingga proses bagaimana Pak Salim untuk bisa menemukan rencana aksinya, menuntaskan solusinya terhadap peserta didik yang ada kendala, ada kesulitan terkait dengan lancar membacanya, yang sudah dilakukan Pak Salim itu luar biasa, diupayakan betul. Pendampingan, apalagi yang disampaikan Bu Mima tadi ya, bahwasanya banyak perempuannya ya daripada laki-lakinya, dan alhamdulillah perasaan saya lega lah bisa mendampingi untuk bisa menuntaskan gitu masalah. Oke, siap-siap. Oke. Nah,
Setelah saya amati coaching antara Bu Iva dan Pak Salim, sebenarnya harinya sangat menarik ya. Tadi yang sempat saya catat permasalahannya satu yaitu beliau guru kelas 1 dan yang kedua kelasnya sering tidak kondusif, banyak yang kurang fokus, suka jalan-jalan, suka jahil, namanya anak-anak ya kelas 1 kan peralihan dari TK ke SD yang belum tahu peraturan itu bagaimana. Dan ternyata setelah ditelaah Pak Salim menemukan sebabnya, yaitu beliau kurang memberikan pembelajaran bervariasi atau mungkin yang sekarang dinamakan berdiferensiasi, betul. Dan kurang variasi kelas, mungkin tidak pernah menggunakan media atau mungkin ice breaking tepuknya mungkin kurang. Dan solusinya Pak Salim tadi juga sudah bagus sekali ya, menyediakan pojok baca sehingga anak ini ada hal positif untuk mengalihkan dari yang suka lari-lari, jahil, mereka akan suka membaca. Dan Selain itu selanjutnya kan memang ada aturan kelas yang sudah disepakati kan ya. Pak Salim sehingga membuat kesepakatan kelas lagi dan mengelompokkan siswa sesuai kebutuhannya dan keren juga ya. Yang terakhir tadi juga ada ini yang upaya terakhir kalau nggak salah tadi yang saya catat melibatkan pihak ketiga, sharing dengan teman sejawat, mungkin guru sesama kelas 1 dan kepala sekolah. Yang tidak kalah penting Pak Salim tadi sudah melakukan upaya melibatkan pihak keluarga, yaitu orang tua. Namanya anak-anak kan mungkin tidak hanya selesai belajar di sekolah, orang tua kan, orang tua harus tetap ikut andil dalam pembelajaran anak. Dan mungkin juga Pak Salim ini kayaknya sudah melakukan komunikasi aktif. Jadi anak ini notnya apa, harus dikasih pendampingan tambahan belajar apa, mungkin paten-paten belajar bacanya kurang ini. Jadi orang tua pun merasa aware, oh wali kelasnya ini ternyata care juga, peduli. Oh ternyata aku di rumah pun tidak hanya menunggu belajar, juga harus mengajari. Luar biasa yang tadi ya Pak Salim, betul-betul. Itu tadi yang saya tangkap dari coaching jenengan. Nah sekarang dari coaching antara jenengan sama Pak Salim tadi, kompetensi apa yang sudah dikembangkan Bu Iva? Yang pasti ya tadi kita berharapnya semua kompetensi itu sudah kita maksimalkan ya. Yang ingin kami kembangkan lagi adalah bagaimana kami bisa nanti sama-sama hadir penuh untuk bisa fokus membuat rancangan kegiatan kedepannya dari masing-masing kelas atas permasalahan-permasalahan yang ada bisa sama-sama terselesaikan dengan baik. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Sampaikan lagi ya. Iya, terima kasih banyak ya Bu Mima pada kesempatan hari ini bisa hadir bersama kami, ikut serta mengamati proses coaching antara saya dengan Pak Salim. Saya juga terima kasih sudah diterima dengan baik di sekolahnya Bu Iva. Dan nanti kalau mungkin ada sharing-sharing, kita nanti bisa saling sharing, di mana kita akan terus belajar sepanjang hayat ya Bu Iva ya. Terima kasih. Ini adalah kesempatan saya, kita saling sharing, dan luar biasanya ternyata Bu Iva tidak hanya cetar saat di pertemuan loka ya, saat ini saat saya bertemu langsung dan mengobservasi Bu Iva, ternyata Bu Iva luar biasa keren. Membahana ya. Iya, membahana. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, terima kasih banyak ya, karena mungkin ada kegiatan lain ya, nanti bisa kita sambung. Siap. Terima kasih banyak, sehat selalu untuk Bu Mima. Juga, saya harus pindah ke kelas yang lain ini. Terima kasih Bu Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.